Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Cukuplah kesadaran suami ini untuk menyelesaikan problem. Asalkan suami merasa punya tanggung jawab, menyadari bahasanya wajib bagi dia untuk memberikan nafkah. Sehingga tidak perlu dari sebelahnya, yakni pasangannya, untuk menuntut. Kaidah hidup indah adalah menjauhkan diri dari menuntut. Menuntut itu menjadikan hidup tidak indah. Menuntut tidak indah. Sebab menuntut itu akan mengundang tuntutan baru. Kalau seandainya permasalahannya memang tidak cukup, diskusikan yang baik. Anda membuat catatan yang rapi kepada suami, yang masuk akal tentunya. Ya, bahwasanya anak begini-begini, abang sepertinya ini. Tanpa harus membandingkan separuhnya buat ibu. Kalau sudah buat ibunya sang suami, Anda jangan banyak bertanya, hati-hati. Ini termasuk bentuk kebusukan hati seorang istri. Kalau ternyata suaminya berbuat baik kepada ibunya sendiri kok jadi bermasalah. Begitu juga seorang suami ini adalah suami yang bukan pendidik. Kalau ngelihat istrinya berbuat baik dengan ibunya sendiri kok jadi bingung. Kalau seandainya seorang suami memberikan pada istrinya uang saku untuk disimpan, lalu sang istri memberikan pada ibunya semuanya, sah. Mestinya suami bangga, istriku hebat, dia wanita solehah, masih perhatian kepada ibunya. Pantas aku menitipkan benih di dalam rahimnya. Karena dia istri solehah. Aku kasih uang untuk ibunya. Aku kasih uang untuk ibunya. Istimewa. Cuman dasar suami dungu. Ngapain kau kasihkan? Loh ini. Ini. Ada lagi seorang istri, suaminya bisa membantu ibunya sendiri. Ibunya sang suami kok gelisah. Mestinya bangga. Suamimu tuh hebat. Suami itu soleh. Pantas menitipkan benih di rahimmu. Adapun kalau ternyata kekurangan, kita diskusikan yang baik. Dan bisa jadi nanti hasil diskusinya apa? Yang semula 5 juta, 5 jutanya untuk ibunya sang suami, yang semula 5 juta untuk Anda sebagai seorang istri dan anak, ternyata setelah diskusi berubah menjadi 3 juta. 7 jutanya untuk ibu. Kenapa? Ternyata kebutuhan ibu lebih besar. Ibu sakit, ibu punya cucu sakit, ibu punya ini. Ayo. Lalu bagaimana 3 juta? Ayo istri cerdas, 3 juta dicukupkan. Jangan hanya sistemnya adalah tambah-tambah terus, apalagi istri jago kredit, jago segala macam, itu habis. Maka sebagai seorang suami, sisi lain kami ingatkan, kalau Anda berikan pada sang istri itu yang masuk akal dong. Pengen makan enak, fasilitas enak, kasih pas-pasan. Nah, ini namanya menikah dengan istri tukang sulap. Nggak masak langsung ada hidangan, gitu. Ini aneh itu, suami yang nggak benar itu. Jadi yang masuk akal, tapi mohonlah, hidup itu indah loh ya, jangan bahasa menuntut. Bisa jadi harga hanya 2 juta, anak 4 bisa saja cukup karena kecerdasan seorang istri. Sehingga pergi ke pasar agak siang, biar dapat sayur murah, karena tukang sayurnya sudah capek nunggu, biar borong aja deh, bisa. Gitu loh. Jadi ikannya, pandai-pandai belanjanya, karena ngukur ekonominya. Jadi jangan biasakan dalam hidup Anda gaya menuntut, lalu tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Di sana ada orang yang memberikan kepada istrinya lebih berbau, lebih kurang, lebih sedikit dari yang diterima wanita tersebut, dan anaknya lebih banyak, ternyata cukup karena pandainya seorang istri dalam mengatur. Jadi seperti itu tadi, jangan biasakan gaya hidup menuntut, itu tidak indah. Seorang suami pun biarpun itu adalah haknya istri, kalau dituntut tidak indah. Contoh begini loh, suami sudah nyiapkan uang di sakunya, cuman sang istri gak sabaran, bang sudah tanggal begini kok belum ngasih, sudah gak enak, apa-apa, ya nih. Jadi begitu. Karena menuntut tidak indah. Begitu sebaliknya. Seorang suami menuntut tidak indah. Masa dikasih uang segitu, masakannya model begini. Gak usah pakai menuntut. Tinggal ngomong yang gak ada menu lagi, yang lain lagi, gak apa-apa. Lebih murah gak apa-apa. Cuman variasi dong. Ini pas sudah enak. Cuman kan makanan bukan kamu. Kalau kamu kan aku gak bosan-bosan. Ini gitu loh. Tapi kalau makanan pengen variasi dong, gitu lah. Tapi ini sudah enak banget, apalagi makannya sama kamu, gitu. Cuma bahasa yang enak, masa gini terus kasih duit, nah ini gak enak nuntut.
Jadi semuanya yuk biasa dengan kalimat indah, jangan bahasa, bolehkah saya menuntut? Tidak boleh, menuntut adalah tidak indah. Cuman kalau Anda mendiskusikan, oke, biarpun nanti hasilnya tidak sesuai dengan rencana Anda. Anda menginginkan barangkali jadi 7 juta, bisa saja kurang setelah diskusi, ternyata suami Anda terang-terangan, iya yang memang separuh itu adalah untuk Umi. Umi pertama sakit, kemudian dia punya cucu yang di bawah naungannya sakit. Kemudian dia punya anak juga yang sekarang kehabisan ini. Oh, ya Allah bang, baiklah kalau bang, kalau begitu. Kemarin 5 juta, sekarang 2 juta sajalah untuk saya. Wah, begitu. Hasilnya berubah. Karena hidup itu indah, diskusi, bukan tuntut, menuntut. Ya, semoga indah semuanya. Adapun menjelaskan kekurangan tidak cukup, wajar saja. Cuman istri hebat adalah istri yang pandai mencukup-cukupkan. Biarpun pada akhirnya itu suami juga yang dikurangi kebutuhan. Misalnya apa? Buat kopi. Karena istri cerdas, gula mahal ya. Kalau gula mahal itu tolong kopinya dikurangi. Kalau kopinya tidak terlalu pahit, nanti gulanya juga jadi 3 sendok menjadi 2 sendok. Ini kan lumayan untung 1 sendok. 1 sendok kali 3 hari, sehari kan 3 sendok. 3 sendok Anda kalikan 30 hari. Itu 1 kilo. Sayurnya itu adalah karena istri cerdas, biasanya kan sayur bayam 5 ikat. Itu Anda kasih 3 ikat, suami nggak sadar, cuma dicari aja kok sayurnya sudah nggak ada, gitu dok. Jadi cerdas-cerdaslah, jangan dikit-dikit tambah, pakai hitungan, totalan, belanja begini. Belanjanya adalah nggak mau di pasar tradisional, gayanya supermarket. Kangkung yang semula 250 menjadi 1.000. Itu Anda ini istri yang nggak bener. Bukan Anda maksudnya, Anda yang nggak bener ini. Nah, nanti jangan. Jadi seorang suami pun juga demikian, sudah tahu barang mahal dan sebagainya, ada duit, tak taunya kok pelit. Memang ada suami pelit tuh ada, tidak tahu memang pelit model. Oh pelitnya luar biasa. Ada suami pelit, nggak pernah peduli. Tidak seperti itu. Muliakan istrimu yang merawat anak-anakmu. Jangan sampai menyiksa istri dengan keuangan yang sangat terbatas sementara Anda mampu. Kalau memang Anda tidak mampu, terus terang saja agar dipikul bersama. Yang pada akhirnya mungkin istri juga ikut membantu untuk mencari rezeki, kan begitu. Hidup indah. Maka sederhana, rumus hidup indah yang pernah kami hadirkan. Lakukan kewajibanmu, jangan menuntut. Ini berlaku untuk suami dan istri. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.